Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilbert Armando Mapali, dosen Teknik Informatika Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keamanan cyber, dengan menggunakan konsep DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Keamanan cyber merupakan salah satu mata kuliah yang ada pada semester 6 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Rencana pembelajaran semester yang digunakan dalam mata kuliah ini disusun secara tim teaching dan diperbaharui setiap tahunnya. Secara umum, mata kuliah keamanan cyber adalah studi tentang teknologi, praktek, dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Kuliah ini membahas tentang keamanan pada sistem informasi, operating system, kriptografi, monitoring, tata kelola, dan forensik digital. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep keamanan informasi dan forensik digital, serta dapat menggunakan alat bantu terkait dalam menerapkan keamanan informasi dan forensik digital. Terdapat 8 sub-capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Sub-capaian tersebut adalah 1. Mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar keamanan informasi. 2. Mampu menjelaskan dan menggunakan kakas keamanan pada sistem operasi Linux dan Windows. 3. Mampu memahami dan menjelaskan protokol keamanan informasi. 4. Mampu menjelaskan konsep kriptografi dan menggunakan kakas kriptografi untuk keamanan informasi. 5. Mampu menjelaskan serangan keamanan dan menggunakan kakas untuk melakukan serangan keamanan. Yang keenam, mampu menjelaskan konsep monitoring keamanan informasi dan menggunakan kakas monitoring keamanan. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep forensik digital dan menggunakan kakas untuk melakukan forensik digital pada perangkat Linux dan Windows. Yang kedelapan, mampu menjelaskan konsep tata kelola keamanan informasi dan menggunakan kakas manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 27001. Berikut ini adalah materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini beserta jadwal pembelajarannya. Pertemuan 1 dan pertemuan 2, mahasiswa akan menerima materi terkait konsep dasar keamanan informasi yang berisi tentang prinsip keamanan informasi. Pada pertemuan 3 dan pertemuan 4, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait mengantar keamanan sistem operasi Linux dan Windows. Pada pertemuan 5, mahasiswa akan memperoleh materi terkait protokol keamanan jaringan. Pada pertemuan 6 dan pertemuan 7, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait pengantar kriptografi dalam keamanan informasi. Pada pertemuan 8 akan dilaksanakan evaluasi untuk tengah semester dalam bentuk UTS. Pada pertemuan 9 dan 10, mahasiswa akan memperoleh materi terkait serangan keamanan informasi. Pada pertemuan 11 dan pertemuan 12, mahasiswa akan memperoleh materi terkait monitoring keamanan informasi. Pada pertemuan 13 dan pertemuan 14, mahasiswa akan memperoleh materi terkait konsep dasar forensik digital. Pada pertemuan 15, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait tata kelola keamanan informasi. Dan selanjutnya pada pertemuan terakhir, yakni pertemuan 16, akan dilaksanakan evaluasi akhir, yaitu ujian akhir semester. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, slide presentasi yang digunakan di dalam kelas. Yang kedua, ada video pembelajaran untuk membantu mahasiswa
dalam belajar mandiri. Yang ketiga, saya menggunakan e-learning Unsrat sebagai tempat untuk menempatkan bahan pembelajaran, mengumpulkan tugas, dan melakukan evaluasi untuk mahasiswa. Yang keempat, ada Zoom Meeting untuk melaksanakan pertemuan secara daring. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa pembelajaran di kelas secara luring dan daring, atau lebih sering disebut sebagai blended learning atau hybrid learning. Sistem pembelajarannya dilakukan secara mandiri dengan berfokus pada mahasiswa atau disebut dengan student-centered learning. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni ceramah, problem-based learning, dan eksperimental. Pada saat pertemuan awal, dosen memberikan materi untuk mengarahkan mahasiswa memahami terkait konsep dasar dalam keamanan cyber. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa diberikan studi kasus dan masalah. Lalu kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan terkait studi kasus tersebut. Selain itu juga, mahasiswa diminta untuk melakukan eksperimen, dan dalam pelaksanaan eksperimen tersebut diawasi oleh tiap dosen. Proses interaksi yang ada pada mata kuliah ini, yang pertama itu yang terjadi di dalam kelas, di mana mahasiswa bisa melakukan sharing, diskusi, dan tanya jawab yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan menggunakan forum pada e-learning Unsrat. Yang ketiga, adanya juga grup chat yang digunakan oleh mahasiswa untuk memberikan info-info seputar kelas. Proses penilaian di dalam mata kuliah ini berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Samratulangi Nomor 1 Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Tugas dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berdasarkan pembobotan tersebut, mahasiswa akan memperoleh nilai A jika memperoleh nilai rata-rata evaluasi minimal 80, dan akan mendapatkan nilai B+ jika nilai rata-rata evaluasi mencapai 76 sampai 79,99. Dan mahasiswa akan mendapatkan nilai B jika nilai rata-rata evaluasi mencapai 70 sampai 75,99. Mahasiswa akan memperoleh nilai C+ jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 sampai 69,99. Mahasiswa akan memperoleh nilai C jika nilai rata-rata evaluasi 60 sampai 64,99. Mahasiswa akan mendapatkan nilai D jika nilai rata-rata evaluasi 50 sampai dengan 59,99, dan jika di bawah 50, mahasiswa akan mendapatkan nilai F. Baiklah, berikut adalah video micro teaching saya dalam perkuliahan keamanan cyber secara daring. Ya, baik. Sekarang kita akan memulai perkuliahan kita. Perkuliahan kita yang materi yang pertama ini adalah terkait pengantar keamanan cyber. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pengantar keamanan cyber, ya, Benar ini punya sedikit ini ya, ada activity yang akan kita lakukan. Ya, silakan teman-teman masuk ke menti.com ya, lalu memasukkan kode 1740-2045 ya. Ya, ini mungkin sedikit survei kecil-kecilan ya sebelum kita memulaikan materi kita hari ini. Ya, bagi yang mungkin sudah join, ya mungkin silakan bisa diketikkan ya ketika mendengar terkait keamanan cyber, ya kira-kira apa yang terlintas dalam benak teman-teman sekalian. Mungkin satu kata ya, satu kata, dua kata, ya silakan, nanti akan muncul di sini.
Ada ini yang tulis hacker. Ayo, ada lagi? Peretasan. Serangan digital. Nah, ini mantap ini ya. Perlindungan, ada safety, pembobolan. Yuk, apa lagi? Ketika mendengar kata keamanan cyber ya, apa yang terlintas di dalam benak teman-teman? Pemberantasan pencuri online ya. Ini semuanya yang berhubungan dengan online ya. Ayo, masih ada lagi yang ingin ini? Yuk. Ya, ada worm, ada virus. Ada apa lagi? Ada pengamanan digital, ya betul sekali. Oke, masih ada lagi yang lain? Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin kita masuk di slide yang selanjutnya ya. Oh, ini ada lagi, ada namanya phishing ya. Ya, oke. Ini kayaknya teman-teman sudah banyak memahami ya terkait istilah-istilah di dalam keamanan cyber. Ya, oke. Mungkin kita masuk saja di slide selanjutnya ya. Nah, apakah teman-teman selama ini pernah mengalami kasus yang berhubungan dengan kejahatan cyber? Ya, ini mungkin teman-teman kan di dalam beraktivitas ya barangkali pernah ada pengalaman ya terkait kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia cyber. Ya, seperti contoh misalnya ini ada mungkin medsos ya, akun-akun medsos pernah dibajak, atau email ya, email pernah dibajak orang, ataupun mungkin bahkan pernah dapat ini ya, pernah dapat SMS atau chat penipuan ya, atau mungkin telepon ya, telepon penipuan, ya mungkin, atau device-device teman-teman itu pernah kena ini ya, pernah kena virus ya, ransomware. Ya, ini sudah ada 7 orang ya. Ya, ada lagi yang lain? Nih, kalau dilihat dari jawaban, ya sepertinya pernah ya, pernah mengalami ya kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan cyber. Ya, oke. Untuk surveinya mungkin, oh ini ada 8 orang ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin ada yang boleh sharing, kira-kira pernah mengalami kasus apa di dalam dunia cyber? Ayo, ada mungkin yang pernah emailnya dibobol, ya, medsos mungkin ada orang hack, atau pernah terima email-email phishing ya, tadi ada yang bilang phishing. Yuk, silakan. Permisi, Men. Ya, silakan Reza. Mungkin dari kita, dari mungkin kalau mau bilang kayak di rentas, ada salah satu kayak akun e-commerce saya. Nah, terus ada dari katanya dari admin dari e-commerce tersebut bilang katanya kita membayar sesuatu yang intinya apa ya? Intinya membeli barang atas nama saya. Gitu. Hal bukan. Tapi memang sebelum kejadian itu ada dari WhatsApp semacam kayak mereka mengirim bahwa saya harus seperti menang sesuatu begitu, terus klik link. Pertama saya abaikan, tapi kemudian ada lagi penasaran aja soalnya linknya kan tulisnya Shopee gitu. Aduh. Ya udah kebiasaan. Ya udahlah. Ya jadi itu ada klik namanya, terus tiba-tiba kayak dia masuk kembali ke lamannya ya itu e-commerce tersebut. Kemudian ada itu katanya membayar sesuatu dan ini dari mana gitu, sedangkan kartu saja nggak ada. Agak ribet menyampaikan hal itu. Ya, oke. Thank you ya, Reza. Ya, itu
Ya, itu mungkin salah satu pengalaman ya. Mungkin ada yang lain. Ya, pengalaman Reza itu kena mungkin phishing atau apa itu ya. Ya, dia mengklik link ya. Ya, link itu juga bukan link yang resmi. Ya, paling minta isi data, minta isi apa semua itu. Ya, biasanya data-data yang kita masukkan itu biasanya disalahgunakan ya oleh orang lain. Ya, ada lagi yang lain yang ingin sharing, mungkin pernah ada pengalaman. Benar. Oh ya, silakan Tri. Oke, jadi waktu dulu Mm-mm, saya kan pernah dapat satu link. mm-mm, Nah, di situ isinya kan ada bertuliskan silakan join nanti dapat hadiah gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, waktu itu saya masukkan akun saya login. Nah, setelah login lalu dapat pemberitahuan tinggal menunggu berapa waktu begitu. Lalu kemudian akun saya sudah hilang begitu, benar. Saat mau login eh, di game lah. Mm-mm. Nah, jadi begitu baru yang kedua. Pernah beberapa waktu yang lalu saya mau live streaming di Instagram, cuma buat coba-coba. Terus saya masuk di satu web FTP gitu, saya login. Nah, awalnya jadi baik-baik saja semuanya. Nah, sehari setelahnya kemudian saya coba buka IG, kemudian saya lihat akun saya sudah ke logout sendiri begitu, benar. Mm-mm. Ya, jadi cuma itu, benar. Oke, oke. Thank you ya, Tri. Ya, itu berarti link yang itunya mungkin nggak sengaja ya, klik link yang nggak tahu link apa. Ya, mungkin Ya, terus yang pertama itu ya terus tahu. tiba-tiba mungkin dibawa ke halaman yang mungkin kayak halaman resmi ya, halaman resmi dari IG. Ya, mungkin seperti itu toh. Terus biasa kita kayak login seperti biasa ya, kita nggak curiga apa-apa. Ya, kita login seperti biasa ya, padahal sebenarnya itu bukan halaman resmi misalnya dari Instagram. Ya, biasanya ketika kita masukkan username sama password, ya itu biasanya akan disimpan ya di database oleh si mereka. Ya, mereka nanti tinggal gunakan saja ya username sama database kita. Username sama password kita ya mereka mungkin ambil alih ya. Istilahnya akun medsos kita dihack. Jadi ya berdasarkan sharing dari teman-teman tadi ya, si Reza, Tri, jadi kita harus hati-hati ya dalam mengklik link. Jadi kalau ada link-link yang aneh ya, yang tidak bukan link yang ini ya, bukan dari website resmi, yaitu tolong sebaiknya jangan diklik ya. Walaupun kita penasaran, tapi sebaiknya itu jangan kita klik ya, karena memang kasus-kasus yang terjadi ya, kasus-kasus yang terjadi di ini, kasus-kasus yang terjadi saat ini sudah banyak ya. Sudah banyak kejahatan cyber yang terjadi ya, seperti contoh yang ini. Ya, ini terjadi di tahun 2017 ya, di mana website dari Telkomsel itu di deface ya, di deface. Jadi tampilannya itu diubah oleh si hacker. Ya, ini si hacker, kalau teman-teman bisa lihat, si hacker ini dia komplain ya, karena ya masih juga sih sampai saat ini ya, kuota internet dari Telkomsel itu kan masih mahal ya. Tapi ya kalau merasa sih worth it ya, karena memang kuota internet dari Telkomsel ya memang mahal, tapi servis atau layanan yang diberikan itu sudah yang terbaik ya. Bahkan kadangkala sampai di tempat-tempat terpencil ya, itu kadangkala sampai di situ DP jangkauan internet. Ya, ini adalah salah satu contoh. Ya, mungkin juga ada beberapa web-web lain ya yang sering di-deface oleh si hacker-hacker. Ya, selain itu juga contoh dari ini ya, dari kejahatan atau kasus-kasus yang ada. Ya, ini adalah terkait yang phishing. Ya, tadi Reza dan Tri juga sudah sharing ya terkait phishing itu dia. Nah, ini kalau contoh di sini ini adalah email ya, yang ada di email. Ya, jadi kita menerima email ya, tidak tahu dari siapa. Ya, barangkali tiba-tiba subjeknya itu mungkin menang hadiah atau bisa misalnya kita akan menerima sesuatu ya.
Nah, pada umumnya itu kan karena kita penasaran ya. Ini ada emailnya SAR ya, mungkin karena kita penasaran, ya kita buka emailnya. Nah, kita tidak tahu bahwa di dalam attachment yang ada itu tersebut atau di dalam link tersebut itu sudah ada berisi malicious ya, atau ada kode-kode jahat. Kode-kode jahat yang mungkin bisa merusakkan device kita ya, merusakkan laptop ya, ataupun juga mungkin handphone kita. Ya, sebagai contoh juga untuk kasus-kasus yang saat ini ya, yang saat ini terjadi itu pada umumnya sekarang bukan cuma di email, bahkan sampai di chat WhatsApp itu pun juga masuk ya. Ada orang yang kirim undangan ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, ada kirim undangan, tapi setelah itu mereka kirimkan file ya, file dalam bentuk APK. Ya, seperti yang kita tahu APK itu adalah aplikasi ya, aplikasi untuk Android. Ya, karena kita tidak tahu, ya kita install aplikasi tersebut, ya itu secara tidak kita ketahui, device kita itu mungkin bisa di remote ya, bisa dikendalikan jarak jauh oleh orang lain. Ya, itu banyak yang terjadi itu uang-uang ya, uang yang ada di dalam mobile banking itu hilang ya. Jadi banyak yang saldo-saldo yang ada di dalam mobile banking itu hilang. Nah, takutnya kan seperti itu. Ya. Jadi ketika teman-teman memperoleh email ya, SMS ya. SMS juga kan kadang-kala ada link-linknya juga ya. Ada link selamat Anda memenangkan hadiah. Ya, itu ketika teman-teman baca linknya, nah bisa barangkali itu diarahkan ke misalnya blogspot ya, atau ke halaman-halaman lain yang tidak resmi. Ya, jadi tolong teman-teman untuk bisa memperhatikan kembali ya. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang seperti itu, tolong teman-teman langsung curiga ya, jangan langsung terbawa emosi ya. Senang ya, senang karena dapat hadiah, langsung klik, ternyata bukan untung tapi buntung ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini adalah aspek-aspek yang ada di dalam CIA ya, ada 3. CIA ini adalah merupakan singkatan ya dari confidentiality, integrity, dan availability. Ya, kalau confidentiality ini artinya kerahasiaan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk memperoleh informasi tersebut. Kalau integrity ini adalah terkait integritas ya. Pesan yang dikirimkan itu harus sesuai dengan pesan yang diterima. Ya, jangan sampai pesan yang kita kirim A, tapi pesan yang diterima misalnya B. Ya, berarti itu di dalam proses pengiriman data tersebut, ya itu sudah mengandung ada modifikasi. Ya, jangan seperti itu. Selanjutnya itu adalah availability. Ya, availability itu berhubungan terkait informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Jadi kalau misalnya ketika kita butuh, ya informasi itu harus segera tersedia. Ya. Nah, ini adalah elemen yang tadi ya, confidentiality. Nah, ini merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya, availability berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Izin mau bertanya, materi yang tadi kembali terkait aspek availability, di situ yang Elia masih kurang paham ya. Oh ya, oke. Benar, coba ini ya. Ya, nah ini terkait availability ini, Benar coba kasih contoh ya terkait misalnya ATM ya. Nah, itu kan ATM kalau misalnya teman-teman ingin ya untuk menarik uang, tentunya teman-teman ingin ketika masuk ATM, ya mesinnya itu bisa beroperasi dan juga ada saldo ya atau ada uang di dalam. Ya, jangan sampai teman-teman sudah masuk ke ATM, sudah mau transaksi, ternyata mesinnya rusak ya, lagi maintenance atau misalnya tidak ada saldo. Nah, bicara juga terkait availability, itu tergantung seberapa besar kita mau menjaga availability dari ini ya, dari mesin tersebut. Apakah itu 99%? Ya, tentunya ini akan ada dalam hitungan jam ya, misalnya. Ya, dalam hitungan jam, dia berapa hari bisa down, ataukah 99,9%. Ya, bisa saja ini sudah turun ya, misalnya dalam hitungan menit. Ya, atau mungkin bahkan 99,99%.
Ya, silahkan teman-teman hitung saja. Ini dia. Jika ini dalam setahun ya, dalam setahun, dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Ada ya dalam 1 hari itu ada 24 jam. 24 jam itu ada 60 menit ya. 1 jam ada 60 menit dan ada 60 detik. Ya, silahkan dikalikan saja ini, terus dikalikan dengan angka yang tadi ini. Silakan teman-teman lihat toleransi berapa durasi waktunya untuk down. Ya, seperti yang kita ketahui, kadangkala sistem itu perlu waktu untuk down ya, saat dia melakukan kayak misalnya update. Ketika misalnya ada update, ya kadangkala sering tidak bisa diakses. Seperti misalnya teman-teman kan kalau misalnya bermain ya game online, ya seringkali kan ada maintenance dari game tersebut. Sudah pengen mau bermain, tak taunya maintenance. Nah, itu adalah merupakan salah satu dari availability. Availability, ya. Nah, jadi teman-teman kan maunya agar game itu tersebut bisa diakses kapan saja. Ya. Bisa diakses kapan saja, tapi kalau misalnya mau bisa diakses kapan saja, kapan DP waktu maintenance? Ya, makanya ada waktu downtime-nya, waktu maintenance. Atau kadangkala ada kejadian-kejadian yang di luar keinginan, misalnya mati lampu. Ya, listrik padam. Nah, itu ketika dia mau beroperasi kembali, berapa waktu yang dibutuhkan agar dia bisa on kembali. Ya. Oke, mungkin Elia boleh? Iya, Ner, boleh. Ya, oke, thank you. Nah, selanjutnya ini ada terkait aspek-aspek yang lain ya, yang di luar dari CIA tersebut. Ada authority, informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak untuk akses tersebut ya. Jadi sudah di-authorize ya terkait aksesnya. Ada non-repudiation. Non-repudiation ini merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Si pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirimkan informasi tersebut. Jadi seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia digital itu terrecord ya, tercatat sehingga kita tidak bisa mengelak kalau bukan kita ya yang melakukannya. Selanjutnya adalah terkait privacy. Ini lebih ke data-data yang bersifatnya private ya atau pribadi. Lalu ada akses kontrol berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Akses kontrol ini pada umumnya dia terkait ada admin ya, ada juga mungkin level ya mungkin manager ya, ada juga mungkin level operator atau staff dan lain sebagainya. Authentication adalah agar si penerima informasi dapat memastikan keahlian pesan tersebut datang dari yang diminta informasi. Oke, mungkin untuk saat ini materi kita selesai sampai di sini. Ya, ini benar juga ada tugas ya. Silakan teman-teman baca jurnal terkait kasus kejahatan cyber yang paling banyak terjadi di Indonesia dan penanganannya. Ya, selanjutnya juga ada buku ya, Internet and Information Security. Nah, itu di dalamnya ada topik terkait Cyber 6. Ya, silakan teman-teman ringkas ya terkait jurnal dan buku tersebut. Nah, itu silakan teman-teman masukkan itu ke dalam jurnal dan dikumpulkan di dalam modul e-learning. Oke, sampai di sini ya materi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih.